Salam dan bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan contoh pemanfaatan TIK dalam pembelajaran yang telah saya laksanakan di sekolah. Dalam kegiatan ini, saya mengintegrasikan TIK dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Jenis implementasi TIK yang saya gunakan yaitu dengan memanfaatkan aplikasi Canva for Education dan Quizzes. Canva saya gunakan untuk membuat slide presentasi yang nantinya akan disajikan kepada siswa pada saat proses pembelajaran, dan Quizzes nantinya akan digunakan untuk menjadikan soal-soal sebagai asesmen terhadap pemahaman siswa. Langkah pertama yang saya tempuh adalah menyiapkan bahan ajar. Sebelum pelaksanaan pembelajaran, saya menyiapkan materi ajar yang saya susun dalam bentuk slide yang nantinya akan disajikan kepada siswa ketika proses pembelajaran dimulai. Selain menyusun bahan ajar dalam bentuk slide presentasi, saya juga menyusun soal-soal yang saya buat dengan menggunakan aplikasi Quizzes yang nantinya akan digunakan ketika proses asesmen dimulai. Asesmen nantinya akan dilaksanakan ketika proses pembelajaran sudah terlaksana. Nah, ini adalah tampilan dari slide presentasi yang telah saya buat, di mana slide presentasi ini adalah menjadi materi ajar yang nantinya akan saya sajikan kepada siswa-siswa ketika proses pembelajaran dimulai. Agar materi atau slide presentasi ini dapat saya gunakan dengan maksimal, tak lupa juga saya menambahkan link atau tautan pada sub-sub materi ini untuk memudahkan saya untuk berpindah dari topik yang satu ke topik yang lainnya ketika presentasi atau proses pembelajaran dimulai. Misalnya pada topik yang pertama, Pancasila sebagai pemersatu bangsa, saya tambahkan tautan di sini untuk menuju ke slide-nya nanti. Di mana topik Pancasila sebagai pemersatu bangsa itu berada pada slide ketiga, maka tinggal saya pilih dan selesai. Begitu juga dengan topik yang kedua, saya juga tambahkan tautan. Nah, seluruh topik sudah berisi tautan. Begitu juga dengan tombol. Tak lupa juga kita menambahkan tombol untuk kembali atau berpindah langsung ke home misalnya, di mana di sini sudah terisi dengan tautan tersebut. Begitu juga dengan materi-materi atau slide-slide selanjutnya berisi tombol-tombol untuk kembali ke home misalnya, atau ke slide berikutnya, atau untuk kembali. Nah, materi ajarnya sudah siap, tinggal mempraktikkannya nanti. Selain menyediakan materi ajar dalam bentuk slide presentasi yang saya buat dalam aplikasi Canva tadi, hal-hal yang saya siapkan juga adalah menyediakan soal-soal asesmen yang nantinya akan digunakan untuk mengukur ketercapaian pemahaman siswa. Nah, asesmen ini saya buat seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa asesmennya akan saya buat dalam aplikasi Quizzes. Nah, seperti yang tampak di layar ini, soal-soal sudah saya buat dalam Quizzes. Jadi soal ini nantinya sisa saya sajikan ketika proses pembelajaran dilaksanakan. Nah, namun mengingat sarana dan prasarana yang masih terbatas di sekolah saya, kemudian siswa-siswa juga rata-rata belum memanfaatkan atau menggunakan perangkat elektronik. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Quizzes telah menyediakan beberapa mode atau fitur-fitur. Salah satunya yaitu Quizzes mode kertas. Nah, Quizzes mode kertas inilah yang saya akan gunakan
yaitu siswa nantinya akan menjawab dengan menggunakan barcode yang telah dicetak pada kertas. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Biasa senang ya. Selamat bertemu kembali di hari ini untuk melaksanakan proses pelajaran mengajar kita, yaitu mata pelajaran sebelum kita memulai kegiatan hari ini, pertama-tama kita melaksanakan absensi dulu ya. Pada absensi kali ini, saya harap absensinya dijawab dengan menyampaikan apa harapan-harapan kalian setelah belajar nanti, setelah selesai belajar. Ya, paham? Maksudnya harapan itu adalah hal yang ingin kalian capai setelah mengikuti pembelajaran nanti. Ngerti? Ngerti. Sudah tahu jawabannya? Sudah. Misalnya, setelah saya belajar nanti, saya bisa paham tentang pelajaran. Contohnya, setelah saya belajar nanti, saya bisa menjadi lebih pintar lagi. Nah, paham? Oke, baik, kita mulai ya. Ya. Yang pertama, Albert Joel. Oke, bagus. Ya, sekarang kalau ada menonton, kira-kira apa yang saya baca di maksudnya? Nilai? Ya, tentang nilai Pancasila. Nah, pernah kalian mendengarkan Pancasila? Oke, ya. Pada saat kita sering mendengarkan Pancasila dibacakan. Hari ini kita masih belajar tentang Pancasila. Itu tentang apa? Nanti kita akan sampaikan, yaitu tentang, karena sebelumnya kita sudah belajar mengenai nilai-nilainya. Pada kesempatan ini juga kita akan mempelajari bagaimana mengamalkan nilai Pancasila di dalam kehidupan kita. Apa itu mengamalkan? Dikatakan mengamalkan tidak. Baik, berkaitan dengan hari ini, tujuan belajar nilai Pancasila yang kita belajar, tujuan menerapkan mental dong. Jadi itu sudah belajar, anak-anak bisa paham apa atau bagaimana cara menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana menerapkan ini yang kita cari. Dan setelah tahu, bagaimana anak bisa melaksanakannya. Baik, di hadapan kita sudah tampak belajar mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama, Pancasila adalah Pancasila sebagai bersatu bangsa. Ada Pancasila itu sebagai bersatu bangsa. Dan sebagai asal negara, Pancasila menjadi landasan atau dasar dalam kehidupan negara. Itu berarti Pancasila menjadi sumber dari segala sesuatu hukum negara. Sehingga Pancasila bertentangan dengan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dalam gerakan pemerintahan, pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi Pancasila adalah sumber hukum negara. Semua hukum di negara kita itu berdasarkan Pancasila. Tidak boleh melanggar nilai Pancasila. Itu yang disebut Pancasila. Menjawab pertanyaan di kuisis? Jadi meskipun kita tidak menggunakan HP atau perangkat komputer, karena kita masih terbatas, kita bisa menggunakan kuisis kertas. Ya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kolaborasi dengan lembar jawabannya. Sudah tahu caranya menjawab? Jadi misalnya kalau nanti kalian memilih A, maka lihatlah A di sini, kemudian letakkan di atas begininya. Kalau B, mana B? Letak kertasnya, letakkan B di atas begitu ya. Paham? Jadi deklarasi ini ya, diskusi. Saya terlupa. Tanya? Sudah ada jawabannya? Sudah.
Kita cermati pertanyaannya. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya. Nah. Selanjutnya. Apa ya? Bisa diapa? Oke, pertanyaan berikut sekaligus pertanyaan yang terakhir. Oke, ulang kasih semua tuh. Oke. Oke. Sudah selesai. Bagian nah ini dia hasilnya ya. Pencapaiannya 95%. Artinya bisa dikatakan ya, anak-anak sudah berada pada tahap memahami materi. Nah ini dia hasilnya di bawah. Kelompok 3 mana kelompok 3? Benar semua ya? Ini kelompok 2 benar semua. Dan kelompok 1 yang masih